Oke, akhirnya nih sedikit demi sedikit tuh sejarah tentang Enormous Kingdom itu mulailah dimunculkan. Nah, sejarah lama kerajaan kuno itu ternyata itu membawa satu titik ini ke cerita akhir One Piece itu sendiri. Profesor Clover di Ohara itu, Dr. Vegapunk di Egghead, mereka memiliki catatan sejarah kerajaan besar itu. Nah, pantas saja nih para guru itu begitu takut ketika sejarah itu terbongkar, karena akan membongkar seperti apa kekuatan dan kemungkinan yang akan terjadi untuk pemerintahan dunia sendiri. Abad kekosongan mungkin menjadi kisah menarik dan menghebohkan sebentar lagi nih, di mana tempat dan kekuatan masa lalu itu saling berhubungan. Sejarah tentang Void Century, Clan D, Joy Boy, Nika mungkin akan semakin bermain besar di sini nanti ketika semuanya sudah terungkapkan pasti. Pertanyaan sekarang, seperti apa sih besarnya kerajaan itu, pasukan dan para tentaranya di masa lalu, teknologinya, serta yang membuat pemerintahan dunia itu merinding nih jika semua misteri itu terpecahkan. Oke, kita akan berikan gambaran lebih detail dari sini. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediative, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai terbongkarnya kerajaan besar di era abad kekosongan yang kuno itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediative yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Membongkar sejarah kuno itu kita harus mulai dari sini biar lebih runtut nih. Pertama, kita mulai soal abad kekosongan dan perang besar, di mana semua catatan sejarah dan peristiwa itu terjadi di masa ini. Abad kekosongan sendiri konon dikatakan sebagai jarak sepanjang abad dalam catatan sejarah arkeologis, di mana penelitian dan pencarian teka-tekinya dilarang oleh pemerintahan dunia. Nah, peristiwa ini terjadi sekitaran 800-an tahun yang lalu. Dan semakin kesini informasinya itu semakin dekat terbongkar penuh nih. Pasalnya itu pun juga tertulis dalam poneglyph batu aksara itu untuk mencari tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi tentang Enormous Kingdom itu sendiri. Nah, maksud kita Enormous Kingdom itu adalah kerajaan besar. Kebenaran sejarah tentang periode yang hilang itu tergambarkan sebuah peristiwa paling penting dalam sejarahnya, yakni sebuah perang besar sekitar 722-an tahun sebelum jatuhnya Sandora. Nah, jika kalian ingat nih, di sana itu ada sebuah kota kuno di bulan dengan sekelompok automata identik lainnya. Lukisan itu juga menunjukkan Skypian dengan automata yang mana itu juga berada di dekat Sandorian, dimana di sanalah terdapat lonceng emas raksasa itu. Nah, konon dalam catatan sejarah ini salah satu dari 3 ras Sandorian itu berakhir di Pulau Jaya, dimana mereka membangun kota Sandora 1000 tahunan yang lalu. Dan disinilah catatan itu berbunyi kota besar Sandora runtuh selama perang tersebut. Namun hanya Sandia yang mana keturunan Sandorian nih terus mempertahankan kota itu selama 800 tahun sesudahnya. Itulah kenapa nih ini semacam ada hubungan antara Pulau Langit Skypian dan abad kekosongan sendiri terjalin erat, karena di sanalah poneglyph itu juga ada dan ditinggalkan, dimana itu yang dilindungi oleh orang-orang di Sandia. Nah, kedua itu adalah Enormous Kingdom itu sendiri. Kerajaan besar itu yang dikatakan sangatlah kuat, di mana ini menyimpan sebuah sejarah besar. Konon, kerajaan besar dan kuat ini dihancurkan oleh 20 kerajaan pendiri yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan dunia. Kerajaan itu begitu kuat sehingga keberadaannya itu menjadi ancaman besar nih bagi dunia sendiri, dan merupakan alasan kenapa mencari poneglyph apalagi mempelajarinya itu sangatlah dilarang. Nah, yang menariknya, catatan soal besarnya kerajaan itu penuhlah misteri. Kenapa? Karena di era ini teka-teki itu sudah mulai terungkap nih, jika beberapa daerah adalah bagian dari kerajaan kuno tersebut. Konon dalam catatan itu juga disebutkan tempat itu sungguhlah besar, makmur, dan penuh teknologi yang sangat canggih. Namun nama asli sebenarnya belumlah diketahui, karena Profesor Clover kala itu akan mengungkapkan sejarahnya sudah lebih dahulu tertembak oleh angkatan laut. Yang jadi penasarannya nih, jika kerajaan itu begitu kuat, kenapa bisa dihancurkan oleh 20 negara aliansi sendiri? Apakah 20 negara aliansi itu malah jauh lebih kuat lagi? Atau ada sesuatu yang membantu aliansi 20 negara pendiri itu untuk memenangkan perang besar?
Nah, banyak teori kala itu nih berkembang setelah di titik nadir kekalahan yang tak terduga itu, mereka itu pada akhirnya mengatur agar tulisan dan sejarah yang ditinggalkan itu diukir pada batu yang tak bisa dihancurkan oleh para klan Kozuki yang ada di Wano Kuni lama. Karena itu adalah bagian dari kerajaan kuno itu sendiri, dan itulah Poneglyph. Nah, Poneglyph itulah yang mengungkapkan informasi tentang 3 senjata kuno nih yang semuanya itu sangat mampu menghancurkan dengan skala massal. Itulah yang membuat mereka itu begitu memiliki teknologi yang sangat maju di eranya. Namun yang jadi pertanyaan kedua itu adalah mengapa jika mereka memiliki senjata pemusnah massal seperti itu, mereka tetap kalah nih dalam peperangan sendiri? Apakah mereka itu belum menggunakan Pluton, Poseidon, dan juga Uranus? Atau apakah senjata kuno itu belumlah muncul? Karena kemunculannya ada di era sekarang, yang mana sudah diketahui jika Poseidon itu adalah Shirahoshi daerah ini, Pluton berada di dasar dinding Wano Kuni lama itu, serta Uranus yang masih disembunyikan. Who knows? Yang ketiga itu adalah kisah Joy Boy dan seseorang prajurit bernama Nika. Nah, dalam catatan sejarah kuno itu terdapat satu nama yang populer nih, dikenal sebagai Joy Boy. Bahkan catatannya itu ada dalam aksara Poneglyph. Namun dalam Poneglyph di Pulau Manusia Ikan itu dia gagal menepati janjinya sendiri dan menulis permintaan maaf pada Poneglyph di tengah laut itu untuk membangun Noah. Nah, banyak teka-teki di sini nih, apakah Joy Boy ini adalah seorang raja dari kerajaan besar itu yang memiliki nama asli, tetapi gelarnya adalah Joy Boy. Atau Joy Boy sendiri itu memanglah nama di masa lalu nih. Nah, kita saat itu juga sempat membahas hipotesa masa lalu siapa itu Joy Boy sampai menemukan One Piece. Kita sendiri tetap berpikiran bahwa Joy Boy itu pada akhirnya hanyalah sebuah gelar untuk orang dengan kemampuan dan kriteria khusus. Nah, cerita ini semakin terkuak lagi nih ketika munculnya jiwa sebenarnya dari buah iblis yang tertidur ratusan tahun yang lalu, dan itulah Nika. Dimana Nika sendiri itu bersemayam dalam mythical Zoan Hitohitonomi dan sudah puluhan tahun namanya disembunyikan untuk mengelabui semua orang. Namun Wano Kuni itu memberikan gambaran finalnya nih, bahwa Luffy sekarang adalah Nika. Ya, sosok Nika sendiri itu konon dikatakan sebagai tentara terkuat dan dicap sebagai dewa yang menjadi pelindung para budak di zaman kuno. Dimana kehadirannya itu sangat hangat nih dan menggambarkan senyuman khasnya. Dia itu bahkan mampu manipulasi segalanya, dan bahkan Wano Kuni itu memperlihatkan bagaimana Nika itu mengajar Yonko sekelas Kaido itu sampai tumbang. Nah, satu kesamaan antara Nika dan juga Joy Boy sendiri tuh, mereka itu ingin agar semua ras itu bisa hidup di bawah sinar matahari yang sama, dan tentunya tanpa diskriminasi. Nah, keduanya itu memiliki misi besar yang sama pula. Keempat itu adalah terbentuknya 20 negara pendiri dan sang raja dunia. Nah, inilah mereka nih yang dikenal sebagai pemerintahan dunia yang sudah eksis pula di era abad kekosongan. Ketika 800 tahun yang lalu mereka itu mengambil kendali politik dan menyatukan 20 negara pendiri untuk mengalahkan kerajaan kuno itu. Kemudian berjanji mendapatkan kesetaraan di antara kerajaan mereka di depan tahta kosong tersebut. Dan masing-masing kerajaan itu meninggalkan senjata mereka sendiri di sebelah tahta itu untuk melambangkan perlindungannya. Namun disinilah masalahnya. Sekarang ini nih, informasi terbaru itu sudah muncul beberapa waktu yang lalu, di mana pasukan revolusioner itu melalui Sabulah yang mengetahui kebohongan besar yang ditutupi pemerintahan dunia selama ratusan tahun lalu, bahwa tahta itu tidaklah kosong. Di sana itu ada seseorang yang mendudukinya dan orang yang kemungkinan adalah sang raja dunia itu sendiri. Ia disembah oleh para Gorosei dan kemungkinan ia mengendalikan politik besar di balik Marijoa sana. Im-sama itu adalah nama besarnya. Orang ini masih ditampilkan dari balik siluet nih. Dan yang terbaru kemarin, dia sudah menghancurkan Lulusia Kingdom yang membuat Sabo itu entah bagaimana nasibnya kini dengan serangan dari atas itu. Banyak yang menganggap itulah Uranus. Bahkan nih, beberapa waktu ke belakang DRTV itu juga sudah ngebahas teori tentang Master of Puppet sang raja dunia Im-sama itu sendiri. Nah, dia kemungkinan bisa saja nih dia itu terhubung dengan kerajaan kuno di masa lalu dan orang yang membantu di balik kemenangan besar pemerintahan dunia dari kerajaan yang konon disebut kuat dan besar di masa lalu tersebut. Nah, ini semakin terungkap lagi nih melalui pesan Shirohige kala itu jika pertempuran besar itu akan segera terulang lagi. Shirohige faktanya orang yang mengetahui sejarah Void Century dan Wheel of D yang Rogers temukan nih dari catatan sejarah yang setelah ia mendapatkan One Piece di masa itu. Dan kita tahu dalam ujung kematiannya Shirohige itu mengatakan seperti ini. Meskipun garis keturunan mereka sudah terputus, nyala api mereka tidak akan pernah mati. Dan akan ada orang yang akan menemukan kebenaran dan memikul beban berabad-abad tahun yang lalu di punggungnya itu untuk menentang dunia.
Dia lebih lanjut lagi menyatakan bahwa orang-orang pemerintah dunia itu hidup dalam ketakutan akan hari di mana itu segera terjadi. Sengoku, kau dan para kelompokmu takut akan peristiwa besar itu. One Piece memang benar adanya. Dan itulah pesan dari Shirohige yang menggetarkan bajak laut pada saat di Marineford kala itu. Nah, setelah semakin kesini nih, semakin terungkap lagi setelah berada dalam Egghead sendiri, faktanya tak hanya Wano Kuni lama nih. Ternyata Egghead sendiri kemungkinan itu adalah bagian dari kerajaan kuno di masa lalu pula. Ini didasari karena Vegapunk sendiri Saka itu mengatakan hal seperti ini dalam ending One Piece 1065 kemarin itu. Kalian dengar, ini adalah masa lalu. Ada beberapa tempat seperti Egghead dengan teknologi seperti ini. Dan apa kau percaya, kerajaan dengan peradaban modern sudah ada 900-an tahun yang lalu. Dan ini adalah perlihatkan robot kuno yang besarnya bak raksasa seperti Owars itu guys. Apakah seperti itu para tentara sungguhnya di Ernamos Kingdom di masa lalu itu? Sejarah mengenai peradaban itu sudah semakin dibongkar sampai saat ini, dimana itulah kebenaran besar yang begitu ditakuti oleh para Gorosei dan menjadi ancaman untuk meruntuhkan mereka di generasi ini. Mungkin beberapa orang sudah tahu nih dan ditakdirkan untuk melawan mereka semuanya, khususnya orang-orang klan D dan memiliki semangat penentang dewa itu. Next kita akan bahas lebih lanjut lagi nih tentang mereka dan para tentara yang hidup di zaman masa lalu tersebut. Gimana menurut kalian? So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai informasi nih ya, sudah semakin jelas lagi tentang terbongkarnya teka-teki kerajaan besar di era abad kekosongan yang kuno tersebut. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TV and will be come back.